Video ini gue buat khusus untuk kalian yang masuk lewat jalur SNMPTN, tapi masih bingung dalam hal menentukan pilihan program studi dan juga strategi yang sekiranya perlu kalian rencanakan. Oleh karena itu, buat kalian yang pengen tahu jawabannya, pastikan untuk tonton terus video ini sampai habis. Halo Sobat Hidup Inspiration semua, kembali lagi bersama gue Ali di konten TipX atau Tips Edukasi. Dan pada kesempatan kali ini gue mau sharing sama teman-teman semua terkait gimana sih caranya menentukan pilihan ataupun strategi yang sekiranya cocok untuk membantu kesuksesan kalian dalam jalur SNMPTN. Nah tapi sebelum masuk ke tips dan trik, gue mau bahas secara umum dulu nih, apa sih SNMPTN itu? Nah mungkin buat kalian yang belum tahu, SNMPTN itu merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Atau banyak juga yang bilang SNMPTN itu jalur masuk undangan lah. Jadi basically SNMPTN merupakan jalur masuk perguruan tinggi yang berdasarkan prestasi kalian selama di sekolah. Baik itu nilai rapor maupun sertifikat lomba yang mungkin kalian punya. Nah mungkin setelahnya gue mau membahas terkait beberapa ketentuan yang gue rasa perlu kalian perhatikan nih ketika kalian masuk jalur masuk SNMPTN ini. Pertama itu terkait PDSS, tapi mungkin gue nggak akan bahas banyak karena PDSS ini merupakan tugas sekolah kalian dalam hal mengisikan data sekolah kalian maupun data kalian ke dalam sistem LTMPT. Jadi kalian cukup pastikan aja bahwa sekolah kalian udah memasukin atau udah ngurus terkait proses PDSS ini. Nah selanjutnya gue mau bahas terkait ketentuan sekolah. Nah terkait ketentuan sekolah ini ada satu hal yang cukup penting, yaitu terkait akreditasi sekolah kalian. Kenapa gue bilang penting? Karena akreditasi sekolah kalian itu menentukan seberapa banyak kuota maksimal siswa yang bisa didaftarkan di jalur SNMPTN. Nah mengacu dari laman resmi LTMPT, kalian bisa cek juga di ltmpt.ac.id. Ketika akreditasi sekolah kalian itu A, itu berhak mendaftarkan 40% mahasiswanya di jalur SNMPTN. Kalau akreditasinya B bisa mendaftarkan 25%, sedangkan kalau akreditasinya C atau belum terakreditasi itu bisa mendaftarkan hanya 5% siswanya. Nah, dan kalian bisa cek juga akreditasi sekolah kalian di situsnya langsung. Lalu yang kedua terkait ketentuan pesertanya. Kalau ketentuan pesertanya basic lah ya, kalian harus punya INISN, lalu kalian punya nilai rapor semester 1 hingga semester 5. Nah yang tiga cukup penting yang pengen gue share adalah terkait ketentuan dalam pemilihan program studi. Kenapa gue bilang penting? Karena gini, ada 3 poin yang dicantumkan di LTMPT. Pertama adalah bahwasanya kalian boleh memilih 2 program studi di dalam 1 PTN atau mungkin 2 PTN. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua cukup penting. Yang kedua adalah ketika kalian memilih 2 program studi, kalian harus memilih 1 program studi yang berasal dari domisili yang sama seperti domisili kalian. Semisal kalian anak, let's say Sumatera Selatan, kalian ketika memilih 2 program studi, minimal salah satunya harus yang berasal dari PTN dari Sumatera Selatan, semisal Unsri dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan domisili kalian. Dan ini hanya berlaku ketika kalian memilih 2 program studi. Kalau hanya memilih 1 program studi, kalian boleh ngambil di PTN mana aja. Lalu yang ketiga adalah terkait linjur ya, bosnya linjur memang tidak disarankan kecuali ketentuan program studi yang mengatur. Mungkin ada ketentuan diperbolehkan program studi tertentu memperbolehkan linjur atau lintas minat. Nah itu kalian boleh masuk mungkin untuk memilih program studi yang sekiranya lintas minat dengan jurusan kalian. Nah lalu gue mau next sebelum bahas masuk ke tips and trick, gue mau ngasih tahu juga nih terkait beberapa mata pelajaran yang masuk dalam hal perankingan. Nah kalau misalnya gue bisa bacain, kalau untuk kalian yang IPA itu yang dirankingkan itu adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Nah buat kalian IPS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Nah buat kalian jurusan bahasa itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indo, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan terakhir buat teman-teman yang mungkin SMK itu yang dinilai adalah
matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Jadi kalian perlu persiapkan nilai-nilai ini nih, nilai rapor kalian ini dalam hal untuk memilih program studi yang kalian inginkan. Oke, langsung masuk aja ke tips yang pertama. Tips pertama yang bisa gue kasih adalah selaraskan jurusan kalian dengan kekuatan yang kalian miliki. Dalam hal ini yang gue maksud adalah misal kalian kuat banget di mapel atau pelajaran ekonomi, ya sebisa mungkin pilih jurusan yang ada berhubungan dengan ekonomi, misal ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, manajemen, bisnis, dan lain sebagainya. Jadi relevan dengan hal atau mata pelajaran yang kalian kuat di dalamnya. Atau mungkin kalian yang kuat di kimia, coba pilih ya program studi terkait teknik kimia dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan dengan kekuatan yang kalian miliki. Itu adalah tips yang pertama. Masuk ke tips yang kedua. Ini cukup penting, ya, ini terkait rasionalisasi pilihan. Nah, ketika bicara rasionalisasi, yang pertama itu yang pengen gue share adalah terkait passing grade. Coba kalian perhatikan passing grade prodi yang ingin kalian pilih. Jangan sampai kalian terkesan memaksakan. Kalian sadar bahwasanya, oh nilai rapor gue nggak terlalu mencukupi nih untuk masuk hubungan internasional UI, ya kan? Makanya kalian bisa cari pilihan lain. Coba kalian pilih HI tapi di PTN yang berbeda yang mungkin passing grade-nya lebih rendah, atau mungkin pilih program studi lain di PTN yang sama. Jadi coba rasionalisasikan pilihan kalian terkait hal itu. Lalu terakhir terkait rasionalisasi pilihan, ini yang cukup penting juga ya. Kalian bisa coba cari program studi dari PTN yang mungkin memiliki kuota yang cukup besar dan juga sepi peminat. Kenapa gitu? Karena kalau logikanya PTN atau prodi yang punya kuota yang cukup besar dan sepi peminat pastinya memiliki peluang yang lebih besar untuk kalian berhasil di jalur SNMPTN. Jadi penting buat kalian buat coba riset lagi terkait kuota dan juga passing grade dari program studi tertentu. Oke, masuk ke tips yang ketiga, yaitu terkait lintas jurusan ya. Biasanya sebisa mungkin hindari lintas jurusan atau lintas minat. Karena LTMPT juga udah nge-set bahwasanya lintas minat atau lintas jurusan ini sangat tidak disarankan. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan, let's say kalian mau ngambil ilmu ekonomi, tapi kalian dari jurusan IPA. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalian akan lolos, tapi pastinya peluangnya itu relatif lebih kecil ketimbang kalian pilih program studi yang lebih relevan. Misal kalian anak IPA, coba pilih teknik atau yang lain yang sekiranya relevan dengan jurusan atau peminatan kalian. Nah, itu tips yang keempat. Tips yang selanjutnya ini adalah terkait rekam jejak sekolah. Menurut gue ini cukup penting karena pastinya ketika kalian punya kakak kelas dari SMA kalian yang masuk ke prodi tertentu dan mungkin berprestasi, pasti itu menjadi nilai plus buat kalian yang milih prodi di PTN yang sama. Jadi kalian mungkin bisa coba riset nih, di mana sih kakak kelas kalian yang mungkin berprestasi sebagai mahasiswa atau mungkin aktif dan lain sebagainya, karena itu bisa menjadi nilai plus buat kalian yang ingin milih prodi di PTN yang sama. Lalu selanjutnya tips yang bisa gue kasih adalah terkait prestasi atau sertifikat dan portofolio sejenisnya. Dan ini cukup penting karena memang di jalur SNMPTN yang menjadi bahan pertimbangan itu bukan hanya nilai rapor aja, tapi juga sertifikat. Nah, kalian coba kumpulkan sertifikat yang sekiranya mampu mendukung dan relevan dengan program studi yang kalian pilih. Misal kalian mau ngambil jurusan ilmu komunikasi, coba kalian kumpulkan sertifikat atau prestasi lomba yang sekiranya cukup relevan ya. Misal kalian lomba debat nasional atau mungkin kalian menjadi pembicara di beberapa event, itu kan cukup relevan ya dengan jurusan ilmu komunikasi. Jadi penting buat kalian untuk mempersiapkan portofolio ya, sertifikat atau mungkin prestasi lomba yang sekiranya sesuai untuk mendukung kalian di jalur SNMPTN ini. Dan terakhir, tips yang bisa gue kasih ya, ini cukup underrated tipsnya, itu terkait domisili. Nah, ini cukup debatable juga teman-teman, tapi kalau misalkan kalian cek di berbagai perguruan tinggi negeri, biasanya di jalur SNMPTN-nya itu kuota untuk putra daerah gitu ya, atau mungkin putra daerah itu adalah mahasiswa yang berasal dari domisili yang sama dengan PTN tersebut itu cukup besar. Biasanya mungkin lebih besar, lebih dari 50%. Misal kayak di Unpad, gue rasa kuota SNMPTN atau teman-teman dari Jawa Barat pastinya lebih besar dibandingkan provinsi yang lain. Begitupun juga dengan misalkan di Unsri, Universitas Sriwijaya, pastinya
kuota SNMPTN untuk teman-teman yang dari Provinsi Sumatera Selatan lebih besar dibandingkan provinsi yang lain. Dan gue rasa ini bisa menjadi pertimbangan terakhir kalian dalam memilih program studi. Mungkin bisa jadi pilihan kedua kalian untuk mempertimbangkan peluang masuk yang lebih besar. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja tips yang bisa gue kasih. Dan terakhir gue pengen sharing bahwasanya kalian harus meyakini dan noted bahwasanya SNMPTN bukanlah satu-satunya jalur masuk, karena masih banyak jalur masuk lainnya kayak SBMPTN, Mandiri dan lainnya. Dan kalian cukup ikhtiar aja, rasionalisasikan pilihan kalian sebaik-baiknya, coba konsultasikan dengan guru kalian, dengan orang tua dan juga dengan teman kalian agar sebisa mungkin pilihan kalian itu merupakan pilihan yang terbaik. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sharing untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk ikuti lini masa kita di YouTube, di Instagram, di LinkedIn dan juga di Twitter di edupir.inspiration. Dan terakhir, buat kalian masih ada pertanyaan seputar jalur masuk SNMPTN, kalian bisa langsung drop aja di kolom komen. Dan kalian bisa komen juga kira-kira next mau bahas tips edukasi terkait apa. Thank you banget teman-teman yang nonton sampai habis. Salam sehat semuanya, semoga diperlancar untuk dalam memilih perguruan tinggi favorit. Sekian dari gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.